wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya, kita bab tentang adab-adab doa. Babun fi adabid doa. I'lam, ketahuilah, annal madhaba, bahwa sesungguhnya madhab muhtaral ladzi, madhab yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, alladzi alil fuqaha ya, itu para ahli fikih ya. Di sini dia megangnya mazhab Syafi'i. Jadi ini berarti yang terpilih yaitu mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau misalnya Imam Nawawi mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Wal muhaddisuna, dan para ahli hadis. Muhaddisun itu para ahli hadis. Wa jamaahirul ulama'i, jumhur ya, ini jamaknya jamaahirul. Kata jumhur ya, jamaknya adalah jamaahirul. Jadi mayoritas ulama, jamaahirul ulama ya, mintoa ifil kulliha, dari keseluruhan segolongan yang ada, minas salaf, dari salaf itu ulama-ulama terdahulu. Jadi sebelumnya Imam Nawawi, jadi orang-orang yang terdahulu disebut orang-orang salaf. Misalnya bapak kita lebih salaf daripada kita, lebih dahulu kan hidupnya daripada kita. Kakek kita lebih dahulu daripada kita. Nah itu sebenarnya orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Jadi penggunaan kata salaf ya sudah dipakai oleh para ulama kita. Maka sekali lagi kita mengikutinya ulama siapa? Ulama salaf, ulama yang terdahulu. Dan yang paling terdahulu ya adalah para sahabat. Maka kalau kita pegang pendapat yang terkuat adalah pendapat para sahabat ya, atau pendapat dari Nabi secara langsung, karena Nabi yang orang pertama, sebagai orang pertama yang diambil ilmunya oleh kita. Nah kemudian kalau ulama kholaf itu ulama sekarang ya. Ulama kholaf adalah ulama yang sekarang, namanya ulama kholaf. Salaf terdahulu, kholaf sekarang ya. Kholafnya Imam Nawawi ya salaf bagi kita, paham nggak? Berarti kalau menurut Imam Nawawi kholaf, berarti ulamanya dia waktu saat itu yang hidup bersama dengan Imam Nawawi, ulama kholaf pada saat ini. Nah kalau ulama kholaf sekarang, yang sekarang ini berarti pendapat ulama-ulama yang sekarang ya. Maka kita masih mengikuti pendapat ulama, lebih tepat, lebih mengutamakan pendapat ulama-ulama yang terdahulu sebelum kita daripada yang sekarang nih ya, seperti itu. Nah, apa pengertian dari ulama salaf dan kholaf? Bahwa anna du'a, bahwa sesungguhnya doa itu mustahabun, sangat disunahkan. Mustahabun, sangat disunahkan. Jadi doa itu sangat disunahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ya, rabbukum ud'uni ya, ud'uni astajib lakum. Ya, telah berfirman Tuhanmu, Tuhan kamu semua, ud'uni ya, berdoa engkau kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan doamu itu, lakum bagi engkau. Aku kabulkan lakum bagi engkau. Apa doanya? Jadi kita disuruh doa langsung kepada Allah. Ya itu seperti itu ya. Ini surat Al-Ghafir, ayatnya ayat 60. Mana kabarnya, sehat? Tambah kurus? Ya, kurus ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 55, wa qala ta'ala, Allah berfirman, ud'un rabbakum ya. Berdoalah kepada Tuhan engkau tadarruan. Nah, kita berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan rendah hati kita, dengan segala kerendahan hati kita. Nah, kemudian wahufyatan ya. Wahufyatan. Hufyah itu artinya apa? Dengan suara pelan, lemah, bukan suara keras.
inilah dalil dari ayat Al-Quran bahwa doa itu tidak boleh dengan suara keras. Nah, ya, ini dalil dari Al-Quran bahwa dalam berdoa kita suaranya harus lemah lembut. Masa sama Allah teriak-teriak? Ya, paham di sini. Wal ayatu fi dzalika katsiratun. Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan demikian tentang doa seperti itu ya masyhur ya. Orang sudah pada tahu semua. Siapapun dia masyhur, sudah pada kenal. Ayat ini masyhur bahwa yang namanya doa itu dengan rendah hati dan dengan suara yang pelan ya, tidak suara keras. Ya. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadis sahihatu yang sahih, fahiya ashharu ya. Yang demikian itu masyhur min antushhara, dari hadis-hadis yang masyhur lainnya. Jadi hadis yang berbicara tentang doa ini juga hadisnya masyhur. Wadharu, dan jelas min antudkaro, apa yang disebutkan. Waqad dzakarna, bahwa sungguh telah kami kabarkan qoriban ya pada awal kitab ya, fi da'awati ma bihi ablagu kifayah ya. Ya, lebih dari cukup penjelasannya tentang ini. Wabillahi taufik. Penjelasan tentang doa telah dijelaskan di awal-awal kitab yang pernah kita jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, waroina, dan kami telah meriwayatkan, jadi Imam Nawawi telah meriwayatkan fi risalatil ya Imam Abil Qasim Al-Qushairi, dalam risalahnya Imam Abu Qasim Al-Qushairi. Siapakah Imam Abu Qasim Al-Qushairi? Kalau dalam istilah Islam, Imam Qushairi lebih dikenal sebagai ahli tasawuf. Tahu ya ahli tasawuf? Sufistik. Ya. Nah, Imam Qushairi menjadi landasan Imam Nawawi karena Imam Qushairi juga paham fikih. Jadi dia yang berusaha bagaimana menjadi jalan tengah antara fikih dengan tasawuf. Karena jujur ya, banyak pertentangan antara fikih dengan tasawuf. Dan itu dialami kita sekarang saat ini. Karena apa? Islam yang di kita ini semua sudah masuk tarekat. Ya, tarekat. Jadi tarekat-tarekat itu ya lebih menjiwai orang ketimbang ilmu fikihnya gitu loh. Ilmu-ilmu syari'nya lebih terkalahkan dengan pandangan ilmu-ilmu tadi tarekat atau tasawuf. Dan itu kita harus akui. Nah, Imam Qushairi ini penengah. Karena nanti di sini dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi juga dijelaskan tadi ada pendapat tentang jahr dikeraskan atau suaranya dipelankan atau di dalam hati. Di sini dijelaskan. Jadi pertentangan antara mengeraskan suara dalam doa dan apakah di dalam hati ataukah pelan, itu sudah terjadi zaman dahulu. Jadi nggak sekarang aja, udah dari dulu udah pertentangan. Karena apa? Masuknya tasawuf. Tasawuf kenceng. Hah? Tasawuf nanti ada tarekat yang namanya Qadiriyah, itu jahr. Lo itu tarekat. Nanti kita jelaskan tarekat itu apa ya. Nah, tarekat itu jadi kalau ilmu ulama-ulama dulu itu tidak membedakan ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Dalam diri ulama dia menguasai semuanya. Imam Syafi'i menguasai semuanya ibaratnya. Nah, mulai ke sini orang-orang mulai terjadi pembagian ilmu. Kenapa? Enggak semua orang yang mampu seperti para imam mujtahid itu. Enggak semuanya orang mampu. Akhirnya memilih, saya jadi ahli tarekat, saya memilih jadi ahli hadis, saya menjadi ahli fikih, saya jadi ahli quro, hafalan Quran gitu, paham ya? Jadi mereka memilih. Nah, maka terjadilah pendapat-pendapat yang berbeda di antara mereka. Kalau dulu enggak, jadi pada generasi ketiga, masih generasi tiga, para sahabat, para tabi'in itu enggak terjadi. Mereka ilmunya utuh. Di dalam diri mereka ya seorang sufi, ya seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, ya ada dalam diri dia. Tapi setelah itu kan berat memahami itu semua, nggak ada yang sanggup. Bahkan kali zaman sampai saat ini nggak ada seorang mujtahid baru. Ada mujtahid baru, ya mujtahid baru setingkat dengan Imam Syafi'i nggak ada. Berat
Makanya orang membagi, oh dia ahli tafsir, ya kan? Dia ahli fikih, ya kan? Membagi-baginya seperti itu. Nah, itu terjadi, pasti ada terjadi perbedaan karena sudah membagi ilmu seperti itu. Nah, saya masih teringat dengan ucapan Kiai waktu di Tebu Ireng bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, pendiri Tebu Ireng juga, adalah kakeknya Gus Dur, mengatakan, ya, larangan bagi santri untuk mempelajari tasawuf. Ya. Jadi kamu jangan belajar tasawuf dulu, jangan belajar tarekat dulu. Belajar ilmu yang benar, ilmu fikih, ilmu syar'i yang benar. Kenapa? Karena nanti kalau kamu belajar itu barengan nanti akan perbedaan dan kamu akan mendulukan ilmu tarekat ketimbang ilmu syariat. Paham di sini? Nah, makanya seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, dia juga menguasai tarekat. Dia pemegang 2 ijazah tarekat, tapi tidak pernah mengajarkan sama sekali Tebu Ireng. Tapi kalau setiap minggu tuh Tebu Ireng penuh dengan orang-orang tarekat yang ini sendiri berzikir sendiri. Kita nggak ikut, nggak boleh santrinya ikut, paham nggak? Jadi kalau setiap minggu Ahad tuh, ya, di Tebu Ireng ramai orang masuk semua ke Tebu Ireng, apa? Pada zikiran keras gitu, zikirannya keras-keras. Beruntungnya kita minggu itu Ahad itu kita masuk kalau di sana. Kalau nggak, kalau kita di situ pusing. Wah, dengerin suaranya yang keras-keras gitu. Jadi beliau melarang santrinya untuk terlibat langsung dalam tarekat atau tasawuf selama ilmu syariatnya belum matang. Karena dulu yang bisa belajar tasawuf tarekat hanya orang-orang yang sudah memahami fikih, udah memahami hadis, udah hafal Quran, baru belajar itu. Jadi tidak ada perbedaan di dia. Jadi mereka udah paham nih, oh, mereka akan mengutamakan ilmu syariat ketimbang ilmu tasawufnya, tarekatnya gitu, paham nggak? Kenapa? Karena mereka udah paham. Tapi kalau sekarang orang yang baru diajarkan seperti itu, mereka lebih mengutamakan gurunya, pendapat gurunya lebih utama. Padahal gurunya belum tentu ada di dalam kitab, gitu, paham nggak? Ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi waktu zaman Hasyim Asy'ari dilarang, ketika beliau meninggal, ya, Rois Am NU berganti kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah, ya, inilah yang mengenalkan tarekat di Nahdlatul Ulama, ya. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mengenalkan tarekat di Nahdlatul Ulama. Nah, tarekat yang muktabaroh di Nahdlatul Ulama banyak, tapi yang terbesar adalah Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Naqsabandiyah itu zikirnya zikir dalam hati, zikirnya sir di dalam hati. Nah, kalau Qadiriyah, ya, Qadiriyah itu zikirnya keras, ya. Nah, itu mulai masuk tuh di Nahdlatul Ulama yang namanya tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, kemudian ada Samaniyah, ya, ada Syatariyah, dan tarekat-tarekat lain yang masuk ke Nahdlatul Ulama yang jadi muktabaroh sekarang, yang boleh orang-orang ini mengikutinya, itu. Nah, tapi akhirnya apa? Orang lebih mengutamakan pendapat-pendapat para tarekat, ahli tarekat itu ketimbang kitab, gitu loh. Sehingga kita akan temui halangan-halangan dalam dakwah saat ini. Ya, berat memang. Berat. Sulit katanya. Ya, sulit karena mereka berdasarkan pendapat gurunya. Tarekat itu kamu kalau menurut guru saya begini, nggak bisa. Tapi ketika ditanya kitabnya, mana kitabnya? Bingung mereka, kitabnya nggak ada. Ya. Karena tarekat itu orang-orang tarekat jarang membuat kitabnya, jarang ya, bukan berarti nggak ada. Ada yang, tapi biasanya orang yang membuat kitab pun sesuai dengan ilmu syariat. Nah, salah satunya adalah, ya, Imam Kusyairi ini yang diambil rujukannya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Paham ya? Yang diambil rujukannya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita baca bersama-sama. Jadi Imam Qasim Al-Qushairi qala berkata, ikhtilafan nas, berselisih manusia, wa annal afdala du'a am sukut wa rada, ya. Jadi manusia itu telah berbeda pendapat tentang afdolnya doa, ya, tanpa sukut itu diam, tanpa bersuara atau berjahar. Ini sudah ada zaman dulu. Ini beliau hidup pada masa pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah. Jadi ketika kita dikuasai oleh Mongol. Jadi Islam dinasti Abbasiyah pernah hancur dan pernah dikuasai oleh
Mongol. Nah, beliau pernah dipenjara gara-gara ini, gara-gara oleh penguasa Mongol. Ya. Selawi. Al-Qusairi ini pernah, ya. Tapi nanti penguasa Mongol Ahmad Khan itu masuk Islam. Jadi cucunya Ahmad Khan menjadi Muslim dan mendirikan kerajaan besar di situ. Makanya kalau antum ada kerajaan Mughal India itu dari Mongol. Mughal pakai Khan marganya. Itu dari Mongol awalnya. Jadi kerajaan besar, ya. Jadi kerajaan besar nanti pada masa itu ada 3 yang paling besar. Nanti ada kerajaan Turki Utsmani, ya, Safawiyah yaitu Persia, dan Mughal India. Itu Mughal itu Islam, ya. Taj Mahal itu bangunan Islam. Jadi kalau sejarah India sejarah Islam sebenarnya, bukan sejarah Hindu. Maksudnya Hindu ya sebelum Masehi, tapi besar berkembang justru pada masa kerajaan Islam, kerajaan Mughal. Itu India. Nah, ini tahu. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi perselisihan tentang apakah keras ataukah lemah itu atau diam ya di dalam hati itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Kalau sekarang ya sudah dianggap biasa karena dahulu juga berselisih pendapat manusia. Ini menurut Imam Qusairi. Nah, apa pendapat beliau? Nah, seperti ini. Ya. Faminhum, dan sebagian dari mereka orang-orang berkata qala doa itu ibadatun, ya. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah kembali kepada kaidah usul al-asyu fil ibadati haram. Ya, hukum asal dari ibadah awalnya adalah hukumnya haram sampai ada dalil yang menyatakannya. Berarti kalau dalil ini menyatakan lembut berarti lembut yang utama gitu, paham nggak? Asal itu. Ya, hukum asal dari ibadah adalah haram. Jadi ibadah itu nggak boleh dibuat-buat, harus ada dulu. Apakah dilakukan oleh Rasulullah, apakah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kita nggak berhak nentuin ibadah sendiri gitu, paham nggak? Iya, iya. Ya, sampai ada dalil, ya dalilnya ada baru kita sepakat. Kalau nggak ada dalil kita nggak boleh, gitu loh. Beda dengan hukum asal muamalah, ya. Iya. Al aslu fil asya'i al ibahah, hukum asal dari muamalah mubah boleh, kita apa aja boleh. Mubah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada dalil nggak yang mengharamkan? Nah, itu hukum muamalah. Jadi kita ngapain aja boleh dalam hukum muamalah. Tapi kalau dalam ibadah harus ada contoh, ada tuntunannya, gitu loh maksudnya. Maka kita nggak boleh mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam hal ibadah, dalam hal ibadah. Nah, seperti itu. Maka doa ini, ya, doa ini adalah ibadah, harus ada tuntunannya. Lil hadisi, sebagaimana hadis as-sabiq yang telah disebutkan dahulu, ya. Ad-du'a'u huwal ibadatu, ya. Doa itu adalah ibadah, ya. Wali'annal du'a, wa sesungguhnya atau karena kan doa itu idhar itu menampakkan, ya. Menampakkan iftiqari, ya, iftiqari yaitu menampakkan ketidakberdayaan kita ilallah, kepada Allah Ta'ala. Itu namanya doa. Jadi doa itu adalah menampakkan ketidakberdayaan kepada Allah Ta'ala. Waqalat ta'ifatun, maka berkata sebagian golongan yang lain as-sukut, diam, ya. Diam itu sukut itu diam, ya. Wal humud, ya. Dengan ketenangan itu tahtal jaroyanil hukmil atumu, ya. Jadi diam itu, ya, adalah ketenangan di bawah, ya, aliran, ya, aliran hukum, al-hukmul atumu yang sempurna. Jadi lebih tepat sebenarnya, ya, maksudnya tidak keras, ya. Ya. Waridha bima sabaqa bihi qadaru aula, ya. Seperti itu, ya. Jadi, ya, tidak bersuara, ya, itu lebih utama pendapat yang dahulu, ya, seperti itu. Wa qaulu qaumun, dan berkata kaum yang lain yakunu sahibud du'a bilisani, nah, bahwa doa dengan lisan, dengan ucapan, ya,
waridon biqalbihi liyati bi amroli jami'an. Jadi bagi pendapat yang lain dengan lisan itu mendatangkan ya sesuatu yang secara keseluruhan dengan hati ya, seperti itu. Qala Kusyairi ya. Jadi bagaimana pendapat, ada dua pendapat, yang satu dengan suara, yang satu tidak dengan suara. Qala Kusyairiyu al-aula al-yuqalu, yang dikatakan al-qatu ya, muhtalafin ya. Fa fi ba'dil ahwal ad-du'a afdalu min sukuti wa huwal adab. Jadi yang pendapat pertama ya, keadaan yang pertama dua itu lebih afdal min sukuti, dengan diam karena sesuai dengan adab. Ini pendapat beliau. Wa fil ahwalil sukuti ada yang berpendapat bahwa bersuara, ini bersuara ya, doa dengan bersuara afdalu, lebih afdal ya, min sukuti wa huwal adab, sesuai dengan adabnya. Wa fi ba'dil ahwal, dan sebagian pendapat lain wa sukut afdalu, bahwa diam itu lebih afdal, minat doa wa huwal adab, sesuai dengan adab. Wa inna ma yu'rafu dzalika bil waqti. Nah, yang demikian itu sesuai dengan keadaannya, dengan waktunya. Keadaan kita melihat ini layaknya mana, lebih baik kita dengan jahar bersuara atau tidak bersuara. Paham nggak? Sama kita kayak sholat. Kayak kita kayak sholat. Sholat itu kan bagian dari dua. Sholat itu ya, kalau sendirian lebih baik diperpanjang apa diperpendek? Sendiri panjang. Nah, kayak gitu. Layaknya gitu. Tapi kalau ketika jamaah diperpendek. Jadi kalau menurut beliau Imam Al-Qusairi lihat keadaan, pantasnya gimana? Apakah jahar? Kalau lebih baik jahar, maksudnya jahar bukan berarti pakai mic ya. Maksudnya jahar kedengeran kita doang nih. Kalau pakai mic kan keluar ke sana, mengganggu yang lain ini, ya, mengganggu ya. Tapi kalau di lingkungan kita nih, lingkungan orang yang sedang berdoa nggak masalah. Tapi kalau kita sampai keluar-luar itu kan mengganggu yang lain. Diusahakan tidak mengganggu yang lain gitu. Bagaimana caranya tidak mengganggu yang lain? Kita nggak tahu kan, mungkin ada bayi di tetangga kita dengan suara gitu menjadi, kecuali suara azan ya. Kalau suara azan itu dimaklumi. Tapi kalau suara selain azan, sudah dalam hukum di Indonesia sebenarnya tidak diperbolehkan. Ketua di lapangan. Nah itu masalahnya. Ya. Kalau azan diperbolehkan. Kalau sholat boleh kan? Hah? Sholat kenapa? Ya kayak maghrib. Ya mic dalam boleh kan suara. Ya boleh mic, boleh pakai mic, tapi mic dalam paham nggak? Bukan mic keluar. Kan yang keluar nggak sholat. Ya kecuali Masjidil Haram micnya keluar kan? Kenapa semua orang sholat waktu itu, semua berhenti untuk sholat? Ya kalau antum ke Masjidil Haram, itu suara mic, suara imam itu sampai ke jam-jam tower, ke mall, karena disuruh berhenti kita. Jadi kita nih kalau sholat wajib, ketika lagi kita beli barang, tiba-tiba Allahu Akbar, udah komat gitu, langsung ditutup tokonya. Masa bodoh kamu mau beli, udah suruh keluar, tutup, mereka sholat, walaupun sholatnya di depan itu, karena di sini ada garis-garisnya di sana, di depan ruko mereka, di depan tempat ini mereka ada garis-garis untuk tempat sholat, soft. Mereka ambil wudu langsung sholat di situ, walaupun tidak masuk tidak ke Masjidil Haram. Jadi gitu. Nggak apa-apa ya? Hah? Nggak apa-apa. Kan kedengaran. Emang berselisih pendapat kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Oh, Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i kan. Imamnya beda juga. Nah, iya, makanya karena sekarang suara teknologi sudah boleh, ya susah ya. Kalau saya sih enggak. Kecuali kemarin waktu padat, jadi Masjidil Haram terpaksa masuk ke jadi ketika itu sholat sunnah taraweh ya, taraweh malam ya, itu udah penuh banget malam aja. Taraweh yang malam itu yang 10 hari itu kan itu paling banyak yang sholat ketimbang sholat yang taraweh ketika ibadah isya. Jadi sholatnya 2 kali kan, itu lebih banyak yang malam. Oh, ada dua sip. Kalau yang kalau udah 10 hari itu yang sholat malamnya panjang itu justru lebih banyak, itu sampai ke dalam mall. Sholatnya sama? Hah? Sholatnya sama? Itu terawih. Sholat taraweh. Makanya biasanya
kalau teman-teman beliau jamaah tabligh itu mereka tidur pada saat habis isu, tidur udah. Mereka nggak mau ikut yang sholat tarawih yang pertama, sholat tarawih habis isya nggak ikut, dia tidur di situ, tidur aja udah geletak gitu. Nanti yang kedua baru mereka yang malam itu, karena biasanya sama saya sudais. Kalau saya sudais itu, waduh, suaranya mantep lah kalau saya sudais itu. Orang suka, dan saya juga suka. Jadi saya memilihnya biasanya kalau sholat tarawih yang habis isya, ya habis isya kita kalau nggak pulang di situ tetap, cuma kita ke mall ambil bawa beli makanan untuk nanti sekalian sahur biasanya. Nah itu nggak terasa tuh, tahu-tahu udah mau sholat malam aja itu. Jadi habis sholat isya jamaah. Umrohnya pas Ramadan Pak? Ya, umroh Ramadan. Jadi saya 2 kali Jumat, ini 14 hari. Kedapatan 10 hari terakhir? Dapat 10 hari terakhir. Ada yang sebulan di sana, ada yang sebulan penuh di sana. Luar biasa. Tapi kalau saya tanya sih mereka lebih memilih di Masjid Nabawi, lebih tenang katanya. Masjid Nabawi. Tapi kalau pahala ya lebih banyak Masjid Mekah, Masjidil Haram. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat keadaan ya, kalau kata Imam Qushairi lihat keadaan zalika bil waqti fa idza wajada fi qalbi isyaratun ila du'a wa du'a aula bihi. Ya, kita dapatkan dalam hati isyarah bahwa yang lebih enak yang pilih yang pertama yaitu sukut diam, ya kita lebih milih sukut diam. Sukut Ya. Wa idza wajada isyaratun ila sukuti fal sukutil utamu ya. Jadi kalau yang memilih sukut itu, yang memilih diam itu, kalau menurut pendapat Imam Qushairi, walaupun dia seorang tasawuf, itu lebih utama atau lebih sempurna. Karena berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi, karena dalil lebih didahulukan. Ya, tapi dibolehkan ngelihat keadaan. Kapan kita harus sukut ya, harus diam, kapan kita bersuara. Gitu loh, paham nggak? Nah, ini perbedaan pendapat seperti ini di kalangan manusia ya sudah terjadi dari masa lampau. Kalau di terjemah Quran memelankan Pelan. bukan sukut, Bukan sukut ya. memelankan suara. Ya, pelan. Merendahkan. Ya, merendahkan suaranya. Kalau sukut gimana? Sukut tuh diam. Jadi dalam hati kolbi. Jadi kalau di kolbi dalam hati. Tapi kan tetap doa aja, kayak kita misalnya. Kita kan sholat, ya sholat kalau kita cuma dalam hati kan nggak bisa, tetap harus menggerakkan bibir kan, Iya, lidah. nggak boleh. Dalam fikih itu nggak sah dikatakan kalau kita dalam hati Bismillah dalam hati nih, itu nggak sah, harus menggerakkan bibir Bismillah. Paling nggak terdengar oleh diri kita sendiri. Nah itu maksudnya sukut itu di situ. Sukut bukan berarti diam di dalam hati aja, dia memelankan suaranya berdasarkan tadi ayat Al-Quran, dia kita pelankan maksudnya ya. Kita pelankan suaranya. Merendahkan. Wahuf ya, suara yang pelan ada suara yang direndahkan. Menurut saya Biar begitu, boleh ya. menurut saya begitu diam dalam hati. Mau saya sholatnya cepat teman. Itu nggak boleh, harus mengucapkan. Tahan napas. Ya. Adamin. Saya waktu di Medina, ketika kan saya baca Quran agak keras, ditegur sama sebelahnya. Jangan keras-keras. Yang penting kamu paham, kata dia. Dalam bahasa Arab ya. Lagi sholat. Enggak ada sholat, jangan keras-keras. Enggak, lagi ngapain Bapak? Gitu. Baca Quran. Oh, baca Quran. Baca Quran kata dia, kecuali kalau kita nih begini nih. Ya, kalau begini kan untuk mendengar ya, untuk mendengar bacaannya supaya jelas. Tapi kalau sendirian yang penting kita paham, yang penting kita bisa paham gitu, paham nggak? Kita baca, kita ngerti sendiri, kita ngerti apa bacaan kita. Kecuali kalau kita memang disuruh untuk ngaji kayak gini, tolong dengarkan mana yang saya yang salah, paham ya? Itu agak lebih dikeraskan, karena kan biar tahu teman-teman ucapan saya, bacaan saya salah atau tidak, gitu loh. Bedanya di situ. Sini tegur, terus pernah saya ngantuk-ngantuk gini, tegur juga. Jangan ditutup kalau ngantuk. Tutup, suruh tidur. Dia pakai bahasa isyarat, orang India tuh. Orang India suruh tidur katanya, nggak usah baca ya. Terus dia pakai bahasa isyarat ya, terus temennya ngomong nggak pakai bahasa Arab, karena takut kita bacanya salah. Kalau salah kita berdosa. Maka ketika kamu ngantuk, tutup Qurannya.
Ya lebih baik. Daripada bacanya salah, artinya salah, doanya salah. Bener kan? Nah, itu. Jadi banyak juga manfaatnya ya. Kalau makanya orang-orang dulu, kenapa orang-orang haji itu bisa, kalau sudah sepulangnya haji mereka jadi seorang kiai besar. Kenapa? Di sana mereka belajar, ketemu orang-orang sedunia, belajar Arab, bahasa Arab. Karena di sana di Belanda aja ya, ketika kan pakai kapal ya. Sebelum ke Belanda aja mereka di karantina ya, di Pulau Onrus tuh, di Jakarta Utara ada Kepulauan Seribu namanya Pulau Onrus. Itu di karantina sebulan lebih di sana. Nah di karantina mereka nggak diam, mereka ngaji gitu, belajar bahasa Arab, ngaji. Dan dalam perjalanan mereka di kapal juga belajar ngaji gitu. Nah mereka nggak sebulan 2 bulan di sana, setahun biasanya, setahun lebih di Arab baru pulang. Pengetahuan bahasa Arabnya gimana? Lumayan. Jago. Mereka bisa komunikasi, bisa kitab. Maka ketika orang haji zaman dulu pulang itu ilmu syariatnya jago. Maka kiai-kiainya luar biasa gitu loh. Ya, kiai-kiainya jadi kiai yang benar-benar kiai yang bisa ngajari pesantren dan sebagainya kayak gitu. Belanda ya. Hah? Yang ditakutin Belanda. Ditakutin Belanda karena mereka bisa baca kitab gitu loh. Ya. Gitu, seperti itu orang dulu. Jadi kalau sekarang ketemu nggak tahu bahasanya masing-masing. Bingung gitu. Kalau dulu ketemu semua saudara. Jadi ngomong biasa bisa gitu. Ya. Ngaji ke sini ada ulama besar ngaji, mereka ke sini. Jadi tempat pengajian jadi banyak. Pengen ketemu ini karena bahasa Arab menjadi bahasa hari-harian mereka. Kalau di sana zaman kita agak pelangap-pelongang gitu ya, bingung. Ya. Kalau komunikasi ketemu sama orang-orang India, orang mana pakai bahasa isyarat tuh, bahasa isyarat. Ke bahasa isyarat. Tapi ada juga yang pelajar-pelajar yang jago bahasa Arabnya, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa Inggris, can speak English ya. Nah, pakai bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Menarik. Makanya kalau udah kita bisa ngaji, bisa bahasa Arab, kalau di sana wah enaknya minta ampun dah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian qala berkata yang lain ya, berkata wa yasihu ayyuqalu makana lil muslimina fihi nasibun aw lillahi sallallahu alaihi lillahi subhanahu wa ta'ala fi haqqun ya. Jadi yang sah, yang benar bahwa dikatakan bahwa bagi muslimin adalah hak Allah itu harus dikedepankan. Ya. Jadi hak Allah didepankan, maka doa itu adalah ibadah. Maka wa in kana li nafsika fihi hatun fasukutu atamu, maka sukut maksudnya dengan suara pelan, atamu lebih utama atau lebih disempurnakan, lebih sempurna ketimbang kita dengan suara. Seperti itu ya. Nah, kemudian qala ya, berkata kembali wa min syara'itu du'ai ayyakuna mat'amahu halalan. Dikatakan bahwa syarat dari dua adalah makan makanan yang halal. Jadi kalau doa yang diterima itu syaratnya kita harus makanan yang halal, bukan makanan yang haram, hasil riba. Jangan sampai hasil riba kita makan kasih anak istri, doa kita nggak bisa diterima oleh Allah karena dalam makanan kita adalah makanan yang tidak halal. Ya usahakan apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, makanan yang kita makan, makanan yang halal ya. Wa kana Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi ya radhiyallahu an, ini berarti sahabat ya, bahwa Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi ya berkata, kaifa ad'uka wa ana asin, bagaimana aku berdoa kepada engkau ya Allah, wa ana asim, sedangkan aku bermaksiat. Wah, kita doa kepada Allah tapi kita maksiat terus, terima gak tuh? Wa kaifa la ad'uka, bagaimana la ad'uka ya, aku tidak berdoa kepada engkau, wa anta karim, sedangkan kamu lebih mulia, Allah itu lebih mulia, Allah lebih mulia daripada kita, sedangkan kita masih banyak maksiatnya.
Nah, kemudian azab lainnya wa min azabihi, dan sebagian dari azab huduril qalbi, menghadirkan hati. Ya. Menghadirkan hati. Kita hadirin hati kita nih. Ya. Menghadirkan hati fasayati daliluhu insyaallah taala, dan dalilnya insyaallah taala akan diberikan kemudian, ya. Akan didatangkan sayati itu pakai sin di depan itu menunjukkan kejadiannya akan nanti. Sayati, dan aku berikan, kata Imam Nawawi, daliluhu, dalilnya insyaallah taala. Wa qala ba'dhum, maka berkata sebagian para ulama, al muradu bid du'ai idharul faqah, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari doa adalah idhar, menampakkan al-faqat, kefakiran diri. Kita fakir di hadapan Allah. Jangan kita sombong di hadapan Allah, nggak mungkin diterima doanya. Ya. Kefakiran diri di Allah. Wa illa fallahu yaf'alu ma yasha. Nah, jika tidak, maka Allah akan melakukan apa-apa yang Dia kehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Ya, jadi patokannya Imam Nawawi juga nih, Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya tentang adab doa. Jadi adab doa menurut Imam Ghazali itu asyratun, ada 10. Al-awal, ya, ayyatarassada, ya, azmana syarifah, berdoa pada azman itu pada waktu asyarifah yang mulia. Kapan waktu yang mulia menurut Imam Ghazali? Kayaumil arafah, pada hari Arafah kemarin. Itu syarifah, mulia, waktu yang mulia. Jadi kalau Imam Ghazali, waktu doa yang terbaik adalah kayaumil arafah, kayaumil arafati wa syahrul ramadan, pada bulan Ramadan, wa yaumil Jumat. Jumat ini nih doanya makbul, apalagi waktu asyar. Doa makbul ya pada hari Jumat, waktu asar itu doanya makbul. Banyak kan doa, perbanyak doa waktu asar hari Jumat. Ya, jadi Jumat itu doanya insyaallah makbul, ya. Ya. Kemudian wasulusul akhiri minalail. Jadi sepertiga waktu malam, sepertiga akhir waktu malam, saatnya kita sholat tahajud, nah itu adalah doa yang makbul. Wa waqtil ashar, dan waktu sahur. Jadi waktu sahur jangan nonton TV, jangan lihat Parto Patrio, itu doanya mustajab, ya. Doanya mustajab, makbul. Jangan nonton TV, kalau bisa kita berdoa. Ya, sudah selesai. Oke, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta